berita yang sudah sampai ke Komnas HAM internasional dan lain sebagainya, presiden tidak pernah sepatah pun mengeluarkan kata-kata apapun dalam arti kata, ya udah otomatis nggak ada yang berani ikut-ikut nyentuh. Prabowo pun tidak ngomong apa-apa juga. Sama sekali. Iya. Nah, kalau sampai hari ini kenapa belum? Nah, itulah yang menjadi tanda-tanda bahwa kekuasaan di atas Prabowo itu masih ada. Kenapa saya menyatakan, saya secara pribadi, semua yang tidak kita sukai, semua yang tadinya menginjak kita, mengencet kita, istilahnya mengkriminalisasi kita dan lain sebagainya, semua jadi kok di kabinet ini. Oke. Tetap diberikan peran semuanya. Apapun mudah atau sulit, Habib Rizik tidak akan ada negosiasi soal kilometer 50. Oke. Jangan mimpi. Habib Rizik akan bisa diajak kompromi soal kilometer 50. Karena ini bukan menyangkut rugi untungnya Habib Rizik, tapi ada 6 nyawa yang mendampingi beliau pasang badan sampai dijadi korban pembunuhan. Saya ingin nanya soal pemerintahan Presiden Prabowo. Ini saya kira pertanyaan yang lebih spesifik kepada Three Pillars atau FPI ya. Kalau yang umum sudah kita sudah ada diskusi, ada orasi banyak yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh banyak. Jadi yang jelas FPI atau Three Pillars pernah mendukung Prabowo di 2019. Dukungan yang signifikan, bukan tidak signifikan, bergerak. Tetapi karena 2024 ada Anies, saya dengan bahasa direct aja, maka dukungan itu lebih mengarah ke Anies yang lebih dianggap representatif, ya, representasi Islam. Baik karena sikap pribadinya, mungkin juga kemampuan formal keagamaannya, lebih mewakili sosok Islaminya dibandingkan Prabowo misalnya, apalagi calon yang lainnya. Nah, tetapi faktualnya adalah calon yang didukung kalah, yang menang Prabowo. Unfortunately, ya kan? Kalau yang menang itu di 2019, maka tidak ada dilema, kan? Nah, kemenangan diyakini dengan cara yang curang. Udahlah, itu sudah menjadi keyakinan umum. Tetapi sebagai orang yang pernah bersama-sama, ya kan, Habib Rizik sepertinya memberikan pintu. Saya membaca pesan dia kan, pokoknya jangan musuhi PKS, Suswono jangan yang itu dikapitalisasi, dia macam-macam lah yang saya dengar dia membuat pesan-pesan seperti itu. Termasuk juga pesan terhadap pemerintahan Prabowo yang tersirat kalau dia mendukung. Dan saya kira selama di Arab Saudi juga ada utusan Prabowo bolak-balik dan lain sebagainya. Tetapi ya, terkesan bertepuk sebelah tangan lagi nih, ya kan? Kalau kita lihat agenda kecil KM 50 misalnya, nggak ada lagi. Dulu yang namanya fraksi Gerindra paling getol tuh membela Fadlizon dulu kan, Habibur Rahman, Romo siapa itu? Mangun. Hah? Romo Mangun. Bukan Romo yang ini. Kok Romo Mangun? Romo yang Romo Iya. Mangun. Itu bukan ya, bukan Romo. Romo Mangun itu ya Mangun Wijaya itu. Sorry. Romo siapa gitu ya, yang dari Medan. Gerindra iya, kan? Iya. Kan hanya mereka yang ngomong pada waktu itu soal KM 50. Sekarang mereka berkuasa. Tapi menjelang KM 50 yang ke tahun ke-4 ini, 2021, 22, 23, 24, nggak ada tuh pembicaraan seperti itu. Padahal sebelum Pilkada DKI ada utusan yang datang ke Habib Rizik kan, Dasko lah udah, kita nggak sama Habibur Rahman kan, datang. Saya tidak tahu pada waktu itu nitip KM 50 nggak ya Habib Rizik. Tapi intinya sepertinya tadi minta Habib Rizik agar mengamankan yang didukung Kimplas, ya kan? Jangan nentang-nentang Kimplas, karena pada waktu itu kan bayangannya adalah
calon Kim Plus ini akan bersaing dengan Anies kan kalau pada waktu itu kan bayangannya kan gitu. Udahlah Anies kita patahkan dan jangan kemudian ini dipatahkan juga. Tapi di ujung jalan memang ada putusan MK, kemudian ada calon PDIP dan lain sebagainya yang berbeda dari apa yang diskenariokan awal. Saya tidak tahu bagaimana pendapat saya melihat fenomena ini. Akankah FPI itu menggantang harapan saja ke Prabowo dan Prabowo sudah tinggalkan dia sejak 2019? Ataukah masih ada asa untuk misalnya meminta sedikit keadilan soal KM50 misalnya? Silakan saya dieksplor sebaik-baiknya antara hubungan FPI, Habib Rizik, Prabowo plus pemerintahan yang baru ini. Silakan. Oke. Urutannya dari 2019. Tadi Prof bilang 2019 kita tidak dalam membeda-bedakan tentang agama. Ya. Maksudnya tingkat ibadahnya ya dalam arti kata. Yang penting bagi kita tidak mendukung orang yang non-muslim kan gitu. 2019 Prabowo agamanya juga pas-pasan kita dukung. Ya. Jadi bukan 2024 karena Anies agamanya kuat, enggak juga. Oke. Kesatu, kedua kita memang tidak ada komunikasi saat itu dengan Prabowo dan tidak pernah ada rencana untuk menjalin komunikasi. 2019 itu? 2024. Oke. Ya, jadi akhirnya ya kita mau tidak mau harus ke Anies dalam arti kata karena memang sejak awal dari 2017. Nah, berikutnya yang menjadi pertanyaan, kenapa yang awalnya ada nama-nama yang tadi Prof sebutkan, Fadlizon, Habibur Rahman, Sumi Dasko dan lain sebagainya, Getol dan lain sebagainya, Romo dan lain sebagainya. Ya karena saat itu mereka tidak satu perahu. Nah, dengan rezim. Nah, otomatis. Nah, setelah terjadi kolaborasi, bergabung dan lain sebagainya, dan akhirnya didukung dan lain sebagainya di 2024, ya mustahil. Nah, justru inilah Prof yang menjadi. Tapi saya klarifikasi juga Prof. Syekh. 2020 itu kan Prabowo sudah masuk kabinet. Kenapa nggak dibilang nggak satu perahu? Sudah masuk kabinet tetapi Gerindra masih kritis pada waktu itu terhadap pemerintahan. Kan sudah berjalan 1 tahun. Fadlizon bahkan ikut jemput jenazah dari rumah sakit Polri. Makanya. Karena kan tidak tahu ini dianggap adalah perbuatan aparat. Iya. Tapi dengan kelihatan mulai tidak adanya ketegasan dari rezim, berita yang sudah sampai ke Komnas HAM internasional dan lain sebagainya, Presiden tidak pernah sepatah pun mengeluarkan kata-kata apapun dalam arti kata ya otomatis nggak ada yang berani ikut-ikut nyentuh. Prabowo pun tidak ngomong apa-apa juga. Sama sekali. Nah, kalau sampai hari ini kenapa belum? Nah, itulah yang menjadi tanda-tanda bahwa kekuasaan di atas Prabowo itu masih ada. Tapi kalau itu sudah tidak ada, kekuasaan itu sudah tidak ada, Prabowo udah benar-benar the real presiden, otomatis ini akan lebih mudah. Lebih mudah dan apapun mudah atau sulit, Habib Rizik tidak akan ada negosiasi soal kilometer 50. Jangan mimpi. Habib Rizik akan bisa diajak kompromi soal kilometer 50. Karena ini bukan menyangkut rugi untungnya Habib Rizik, tapi ada 6 nyawa yang mendampingi beliau pasang badan sampai dijadi korban pembunuhan. Nah itu clear Prof ya kalau soal bicara kilometer 50. Nah sekarang pertanyaan kembali lagi kepada bagaimana sikap kita. Nah datangnya utusan, saya tidak tahu apakah itu utusan atau inisiatif. Saya nggak tahu. Karena orang ini, Sufmi ini kan memang orang yang punya otoritas. Jadi bisa saja dia tanpa izin, bisa juga dia ada izin dari Prabowo. Tapi di dalam pertemuan itu setahu saya yang saya dengar dari Habib Rizik, tidak ada pembicaraan yang sampai terjadi barter, deal nggak ada. Toh kenapa saya bilang begitu? Karena memang berita itu kalau orang nggak tahu bisa multitafsir. Saya juga menerima tuh berita, apa betul begini, tidak. Cuman memang ada 1-2 masalah yang dipertanyakan sama Habib Rizik. Tentang si A, apakah masih punya dominasi nanti di pemerintahan kabinet yang baru? Ada, ya kan? Lu kenapa kok masih bisa? Ya karena dia adalah senior saya, kurang lebih begitulah. Pak Prabowo nggak bisa nolak, bla bla gitulah. Nah itu yang menjadi topik-topik pembicaraan dan Habib menyampaikan bahwa ingat saya tetap akan proses semua ini. Ya nggak mungkin Sufmi atau Habib Rahman menjawab, oh jangan nggak bisa. Nggak mungkin Habib bisa digitukan, ya silakan. Karena itu memang hak seorang yang punya masalah atau warga negara kan bebas di situ. Nah, jadi tidak ada. Nah, buktinya apa dari hasil pertemuan? Bagi saya pribadi, mohon maaf, nggak ada manfaat. Pertemuan itu? Bagi saya. Ya. Nah, disinilah kelebihan besarnya hatinya Habib Rizik.
mudah memaafkan, mudah membuka pintu kepada siapapun yang mengakui kesalahan dan mau minta maaf atau mau silaturahim, tidak akan mungkin ditutup. Siapapun orang itu sifatnya. Nah, di Tapi sini untuk negosiasi KM50 nggak bisa. nggak mungkin. Nggak mungkin. Hari ini jujur saya ngomong, ada WA dari beliau mengingatkan saya. Oke. Jangan lupakan kilometer 50. Saya bilang, iya kita tunggu antum pulang. Oke. Jawaban saya. Nah, jadi di sini Prof, tidak akan mungkin ada kata-kata itu. Nah, buktinya apa? Kenapa saya menyatakan saya secara pribadi, semua yang tidak kita sukai, semua yang tadinya menginjak kita, mengencet kita, istilahnya mengkriminalisasi kita dan lain sebagainya, semua jadi kok di kabinet ini. Oke. Tetap diberikan peran semuanya. Oke. Apa? Nggak Maknanya apa? Ya, kalau saya ada dua versi. Ya. Satu memang tidak adanya deal-deal dan lain sebagainya, atau dua masih under control. Oke. Artinya kalaupun misalnya orang seperti Dasko dan Habibur Rahman datang, ya karena mereka sempat kenal saja ya. Artinya secara pribadi nggak ada masalah untuk dan inisiatif bersilaturahmi. bagus, buat saya itu bukan jelek, bagus. Oke. Karena kan dia tahu nih Habib Rizik punya umat, punya masa, punya masalah dan banyak hal-hal yang akan dilakukan. Nah, mungkin bagi Suhmi dengan adanya pendekatan ini paling tidak di dalam pemerintahan awal-awal ini Habib tidak langsung tancap gas kan gitu. Kayaknya agak sulit kalau Habib direm dari gitu-gitu ya. Setahu saya gitu ya. Dia objektif, apalagi Kapolri pernah menyatakan waktu RDP dengan Komisi 3 kalau ada novum baru. Nah, novum itu kan gak perlu repot. Ya. Novumnya ya mana? Ya itulah CCTV. Iya. Simpel aja, kalau CCTV ditemukan seperti kasusnya Sambo ya sudah, film main. Kalau saya menganggap kata-kata itu ya itu kata-kata formal aja. Formal. Itu biasalah, selalu begitu kan? Kalau kan? Kalau ditemukan novum baru nggak usah dibilang. Gitu padahal menemukan novum baru itu nggak susah ya. Nggak susah, seperti kasus Sambo berputar-putar, begitu CCTV ditemukan selesai. Langsung gamblang. Oke. Terbuka lebar. Karena antara yang mencari dan yang menemukan itu di satu tempat. Kalau dalam Sambo kan ada berbeda orangnya kan, berbeda kepentingannya. Betul. Lalu dengan situasi seperti ini, apa yang bisa digambarkan oleh Syekh? Situasi, jadi tetap bahwa Three Pillars ini, FPI ini kelompok so-called oposisi terhadap pemerintahan sekarang. Soalnya kemarin ada juga demo-demo 411, misalnya nanti akan 212 gitu-gitu. Yang sedikit banyak, ya memang kemarin kan temanya mengadili Jokowi, Ganyang, Fufu Fafa. Tapi Anda kan tidak bisa bicara mengadili Jokowi dan Ganyang Fufu Fafa tanpa melibatkan pemerintahan sekarang. Betul. Kan hanya pemerintahan sekarang yang punya final say, ya adili Jokowi, ya Ganyang, dalam tanda kutip Ganyangnya ya. Betul. Impeach Fufu Fafa, gimana? Kan pesannya kan seperti tidak langsung. Kita bilang Ganyang adili Jokowi. Iya, tetapi polisi dan tentara itu di bawah Prabowo sekarang itu. Jaksa di bawah Prabowo gitu. Ya, gimana? Jadi ke arah situ pasti akan ditempuh, Prof. Hanya cuman kemarin seperti macam 14. Karena 14 itu kan aksi awal. Aksi awal yang mana saat itu Ahok sebelum dipanggil menuju ke Barreskrim tapi mampir ke istana dulu karena waktu itu Barreskrimnya pakai di Jalan Merdeka. Iya. Nah, disitulah makanya kemarin mencoba kita membuat 14 agar mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Sama dengan kita diselamatkan di 2024, tidak ada komunikasi, tidak ada dukung-mendukung dengan Prabowo. Bayangkan kalau kita sudah ada link komunikasi atau kita diakses, terus kita sudah mendirikan dukungan Prabowo, terus tiba-tiba wapresnya Fufu Fafa, naudzubillah min dzalik, Bro. Gimana caranya tarik rem tangannya, putar baliknya, kita sudah diselamatkan. Kalau saya bilang 2024 justru kita diselamatkan. Intinya adalah Three Pillars termasuk Habib Rizik terutama itu ya dalam posisi ya dia bukan bagian dari pemerintahan, tidak ada deal apa-apa dan pemerintahan gitu. Dan tetap sebagai kelompok kritis gitu. Terutama untuk agenda pengadilan terhadap KM50 misalnya gitu. Begitu Sobat RH sekalian ya. Tadi saya mau tanya satu hal lagi ya. Saya bilang dua hal terakhir yang saya bilang tadi. Lupa satu halnya apa saya tadi.
Saya mau bilang apa tadi satu hal. Ingat nggak Jidu? Nggak ada. Selain pemerintahan terhadap Prabowo, kemudian satu hal lagi, lupa saya. Sikap Tripilar. Sikap Tripilars kurang lebih sama ya. Oke, coba sikap Tripilars terhadap pemerintahan Prabowo lah. Setelah menggambarkan bahwa Tripilars tidak ada deal apa-apa, ya kan? Kemudian dan justru diselamatkan ketika tidak ada deal itu karena wakilnya adalah Fufu Fafa gitu. Lalu sikap terhadap pemerintahan Prabowo seperti apa? Dengan menimbang ternyata orang-orang yang kemarin dianggap menghina, bahkan katakanlah bagian dari orkestrasi KM50 itu masih masuk dalam pemerintahan kabinet. Begitu. Gimana? Jadi begini Prof, kita ini ya alhamdulillah ya sering intens mengadakan rapat, melakukan kajian, diskusi. Sedikit nih saya kata baru teringat. Waktu rapat terakhir itu saya menyatakan kepada teman-teman, hari ini kita netral, kita mau kercos dan lain sebagainya. Apa yakin bahwa nanti orang-orang yang bersama kita ini akan gercos? Bagaimana kalau tiba-tiba nanti orang yang selama ini kita kadang-kadang tiba-tiba menentukan pilihan? Realitanya kenyataan. Kemarin tiba-tiba Anies mendukung pada Pramono. Realitanya begitu. Oh, realitanya begitu. Ya, dan ini teman-teman tadi ngingetin, waduh, apa analisa antum benar. Nah, hari ini kita ini tidak ada masalah, Prof. Cuman kita khawatir, apa iya orang yang sudah berjuang habis-habisan memenangkan seseorang, terus mau gratis dengan begitu saja? Nah, ini yang kita khawatirkan. Coba bayangkan bagaimana kalau tiba-tiba pemerintahan ini, presidennya berhenti di tengah jalan, terus digantikan oleh Wapres. Nah itulah yang kita khawatir, makanya kita ingatkan kepada Prabowo, jangan main-main dengan ini semua. Semua sudah pernah dilakukan oleh rezim oleh Jokowi ini. Nah kalau seandainya Prabowo dan ring satunya dan orang-orang dekatnya ini bisa membentengi, bisa mengamankan, ya insya Allah alhamdulillah. Karena apa? Mereka ini terlena dengan jabatan-jabatan yang mereka sudah masuk sekarang. Siapa yang mendampingi? Karena menurut hemat kami, Jokowi orang di sekitarnya lebih agresif. Oh, mempengaruhi Prabowo. Bukan, ya istilahnya dalam membentengi Jokowi. Oke. Nah sekarang inilah yang kita khawatirkan. Kenapa ini yang kita selalu suarakan. Sama dengan yang disuarakan oleh teman-teman, termasuk Bung Refli, Rocky Gerung, yang lain-lain lah dalam arti kata. Selalu mengingatkan agar jangan sampai Prabowo ini kecolongan.